Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Zainal Arifin, SSIM SIFB, sebagai dosen pengampu mata kuliah pendahuluan fisika radiologi. Di sini sebelumnya perkenalkan, nama saya Bunga Tanjung Apriliasari dengan NIM 240401211400106. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari beberapa PPT dari buku The Essential Physics of Medical Imaging, edisi ketiga dari Busberg yang sudah dibuat oleh mahasiswa Fisika Undip yang mengikuti mata kuliah pendahuluan Fisika Radiologi tahun 2024. Di mana nantinya selain ringkasan materi, saya juga akan menyiapkan beberapa latihan soal dan jawaban di deskripsi box yang nantinya bisa teman-teman pelajari. Melanjutkan penjelasan dari video sebelumnya, kemarin kita sudah membahas materi dari bab 1 sampai bab 6. Selanjutnya kita akan membahas bab 7 sampai bab 11, di mana akan dimulai dengan materi mengenai radiografi, kemudian dilanjutkan mamografi, fluoroskopi, kemudian ada CT, dan pembahasan yang terakhir mengenai X-ray dosimetry in projection imaging and CT, di mana nanti pembahasannya hanya akan mencapai bab yang ketiga pada bab 11 ini, yaitu mengenai Monte Carlo dose computation. Oke, baik, langsung saja masuk ke materi yang pertama, yaitu mengenai radiografi. Pengertian dari radiografi sendiri merupakan teknik produksi gambar 2 dimensi dari objek 3 dimensi, yaitu untuk pasien, di mana prosedur ini memproyeksikan bayangan sinar X anatomi pasien ke detektor dan sering disebut sebagai radiografi proyeksi. Untuk geometri pencitraan transmisi proyek sudah dijelaskan pada bab sebelumnya. Kemudian untuk pembesaran pada radiografi sendiri dapat didefinisikan secara sederhana sebagai M atau perbesaran sama dengan L image per L. Ilustrasi pencitraan dari radiografi yaitu yang pertama, pasien ditempatkan di antara tabung sinar X dan sistem detektor dan radiografi diambil. Kemudian fotosel atau terlihat di antara gear dan detektor menentukan tingkat pemaparan yang tepat untuk detektor atau foto penentuan waktu. Dilanjutkan dalam pencitraan transmisi, sinar X melewati setiap titik pada pasien dan penyerapan dari semua struktur sepanjang setiap jalur sinar bergabung untuk menghasilkan intensitas berkas utama pada lokasi tersebut di detektor. Kemudian ilustrasi selanjutnya, kerapatan di setiap titik dalam gambar atau C itu mencerminkan tingkat pelemahan berkas sinar X di seluruh gambar. Sebagai contoh, skala abu-abu di bawah titik merah pada C itu sesuai dengan total pelemahan berkas di sepanjang garis. Dan ini adalah ilustrasinya, di mana akan mendapatkan persamaan LG sama dengan LF B per A. Kemudian selanjutnya membahas mengenai radiografi film layar, di mana radiofilm layar itu mendominasi bidang radiologi selama abad ke-20. Seiring dengan penggunaan rutin modalitas digital lainnya seperti CT dan juga MRI, sistem pengarsipan dan komunikasi gambar atau PHCS pun ikut berkembang, di mana radiografi dan kemudian mamografi menjadi modalitas terakhir yang beralih ke ranah digital karena kebutuhan layar monitor besar dan penyimpanan untuk gambar radiografi digital beresolusi tinggi dan berformat besar. Meskipun demikian, radiografi film layar masih digunakan di klinik dengan volume rendah dan area khusus lainnya. Kemudian ini adalah ilustrasinya, di mana ilustrasi yang pertama yaitu menunjukkan diagram yang menunjukkan berbagai lapisan dalam kaset film layar sisi ganda dengan film emulsi ganda yang terletak di dalam layar dengan layar penguat. Kemudian selanjutnya terdapat
Mikograf dari layar penguat fosfor yang dipasang pada dasar plastik yang kemudian dapat ditampilkan, di mana lapisan berpendar terdiri dari kristal-kristal fosfor kecil yang disusun dengan pengikat menjadi layar. Ini adalah layar penguat tidak terstruktur atau amorf. Kemudian ini adalah ilustrasi mikrograf dari lapisan emulsi yang ditampilkan, di mana butiran individu dari perak halida terlihat dalam lapisan gelatin. Kemudian, pengertian penjelasan mengenai layar, di mana layar dalam radiografi film layar itu digunakan untuk meningkatkan efisiensi penyerapan sinar X dengan mengubah foton sinar X menjadi cahaya tampak yang kemudian dapat menampilkan film. Di mana layar ini terbuat dari bahan berpendar atau similator yang disusun dalam kaset bernama film. Kontak yang rapat antara layar dan film penting untuk mencegah penyebaran cahaya yang dapat mengaburkan gambar, di mana layar penguat yang lebih tebal menyerap lebih banyak sinar X tetapi menghasilkan penyebaran cahaya yang lebih besar, sehingga mengurangi resolusi spasial. Sistem resolusi tinggi biasanya hanya menggunakan satu layar dan satu emulsi film untuk mengoptimalkan kualitas gambar. Kemudian ini adalah ilustrasi dari layar di mana ada perbedaan antara big screen dan juga thin screen. Kemudian pada film radiografi itu juga terdiri dari plastik tipis yang dilapisi emulsi sensitif cahaya berisi kristal halida atau perak, di mana terdapat kandungan 95% AgBr dan juga 15% AgL dalam gelatin larut air. Kemudian penjelasan mengenai film prosesi pada modalitas ini yaitu ketika film dikembangkan dalam rendaman kimia berair yang mengandung zat reduksi yang disebut pengembang, atom Ag logam pada pusat gambar laten bertindak sebagai katalis, di mana menyebabkan ion perak yang tersisa dalam butiran itu tereduksi. Butir logam yang tereduksi atom perak muncul sebagai bintik hitam pada film. Kemudian setelah film melewati developer, film melewati rendaman larutan oksidasi encer yang disebut fixer, yang melarutkan perak halide yang tersisa atau tidak aktif dari area lapisan emulsi yang tidak terpapar atau kurang terpapar cahaya. Kemudian film dibilas dengan air untuk menghilangkan sisa pengembang dan fixator, dan kemudian dikeringkan dengan cara cahaya tampak yang mengenai emulsi film bekerja secara lokal untuk menyebabkan film penggelapan. Kemudian, film tampak lebih gelap bagi mata manusia sebagai akibat dari peningkatan kepadatan butiran perak hitam mikroskopis dalam lapisan emulsi. Kemudian ini adalah kurva karakteristik untuk film layar yang ditampilkan, di mana disebut juga sebagai kurva H dan D setelah Herter dan Triffield. Nah, untuk gambar grafik yang tadi untuk penjelasannya di mana kurva A itu merupakan dua kurva karakteristik yang ditampilkan di mana satu untuk sistem yang lebih sensitif atau digambarkan dengan kurva A dan yang satunya untuk sistem dengan sensitivitas yang lebih rendah atau kurva B. Untuk gambar A dan juga kurva B. Di mana kurva A itu memerlukan lebih sedikit radiasi untuk mencapai OD dan karenanya dapat lebih cepat dari B. Dengan kedua kurva karakteristik ini, kecepatannya kurang lebih akan sama, namun kemiringan kurva ini akan berbeda. Di mana kurva A itu memiliki kemiringan yang lebih curam dan memiliki kontras yang lebih tinggi, tetapi lintang pencahayaannya sempit. Tingkat pencahayaannya yang mencolok pada sistem layar film dijaga secara optimal dalam kisaran ini. Sedangkan pada kurva B itu memiliki kemiringan yang lebih rendah, akan tetapi menghasilkan kontras radiografi yang lebih rendah juga, dan juga memiliki bintang pencahayaan yang lebih luas.
Kemudian pembahasan selanjutnya yaitu mengenai komputer radiografi atau sering disebut sebagai CR, di mana diperkenalkan pada tahun 1970-an untuk menilai peningkatan penggunaan pada akhir 1980-an dan digunakan secara luas pada pergantian abad karena banyak departemen memasang PHCS. Untuk pelat pencitraan CR sendiri itu terdiri dari campuran BAFBR dan juga fosfor berbasis halida lainnya, yang sering disebut sebagai barium fluorohalida. Pelat CR merupakan fleksibel layar yang dibungkus dalam kaset kedap cahaya. Nah, ini merupakan langkah-langkah pembahasan dalam pembacaan kaset CR, di mana pertama kaset dipindahkan ke unit pembaca, kemudian pelat pencitraan secara mekanis dikeluarkan dari kaset. Kemudian akan diterjemahkan secara vertikal atau ke arah Y oleh yang akan melintasi tahap bergerak dan dipindah secara horizontal atau ke arah X oleh sinar laser sekitar masanya yaitu 700 nanometer panjang gelombang. Kemudian terdapat sinar laser merah yang akan merangsang emisi energi yang terperangkap di area kecil atau pada lokasi sumbu X dan juga Y dari pelat pencitraan. Kemudian cahaya tampak biru hijau akan dipancarkan ke penyimpanan fosfor saat elektron yang energi turun ke kondisi dasarnya. Kemudian cahaya yang dipancarkan melalui pendarahan fotostimulasi dikumpulkan oleh serat pemandu cahaya optik dan menyerang tabung pengganda foto atau PMP, di mana ia menghasilkan sinyal elektronik. Kemudian untuk sinyal elektronik digital disimpan sebagai nilai piksel, kemudian pelat dipaparan pada cahaya putih terang untuk menghapus sisa energi yang terperangkap, dan pelat pencitraan dikembalikan ke kaset dan akan siap digunakan. Di mana pelat pencitraan itu sendiri merupakan perangkat yang sepenuhnya itu analog, tetapi dibaca oleh analog dan teknik elektronik digital. Untuk cara kerjanya sendiri, cahaya akan dilepaskan dari pelat pencitraan memiliki warna yang berbeda. Cahaya biru dipancarkan dari layar memiliki panjang gelombang dan energi yang tinggi berfoton daripada cahaya merah yang menstimulasi. Hal ini dapat dilakukan secara energi hanya karena energi yang terkait dengan cahaya biru yang dipancarkan sebenarnya disimpan di layar dari penyerapan foton sinar X yang sangat energi. Dan merah hanya berfungsi untuk melepaskan energi ini dari fosfor penyimpanan. Kemudian untuk pelat pencitraan tipikal itu terdiri dari sekitar 85% PHVR dan 15% PHFI yang diaktifkan dengan sejumlah kecil erbium. Di mana untuk layar CR ini bersifat amorf, kemudian kristal barium fluorohalida kecil dan disatukan oleh pengikat inert mengikat transparan secara optik. Ini merupakan grafik sinyal laser merah sebesar 600 hingga 700 nm yang digunakan untuk merangsang emisi sinar biru, di mana besarnya 400 hingga 450 nm, maaf panjangnya. Kemudian intensitas cahaya biru sebanding dengan paparan sinar X ke wilayah detektor yang disinari oleh sinar laser. Ini adalah ilustrasinya, di mana selama pemaparan sinar X diserap dalam fosfor penyimpanan dan beberapa elektron mencapai pita konduksi di mana mereka dapat berinteraksi dengan pusat F menyebabkan pengurangan ion erbium atau ion. Kemudian ada perangkat berpasangan muatan dan perlengkapan detektor semikonduktor oksida logam, di mana detektor perangkat charge coupled device atau biasa disebut dengan CCD memiliki fungsi untuk membentuk gambar dari cahaya tampak, kemudian biasanya digunakan dalam kamera televisi kelas konvensional dan dalam aplikasi ilmiah seperti astronomi. Kemudian untuk CCD itu terbuat dari kristal silikon yang bersifat fotosensitif. Ini merupakan sistem DR berbasis CCD. Ilustrasinya terdapat pada layar. Di mana CCD sendiri merupakan sensor yang digunakan dalam sistem pencitraan medis untuk menangkap gambar.
Kemudian penjelasan mengenai panel detektif film transistor atau TFT detektor array, di mana memiliki 3 rangkaian, yaitu gerbang, sumber arus, dan juga saluran keluaran. Untuk gerbang itu merupakan saklar on-off pada transistor dan dipasang pada konduktor di sepanjang garis array. Dan untuk sumber itu biasanya dipasang pada kapasitor penyimpanan dan saluran keluaran dipasang pada saluran konduktor yang ada pada setiap matriks. Elektroda pengumpul muatan menangkap muatan yang dihasilkan oleh energi sinar X yang terjadi di area dasal, atau baik melalui konversi tidak langsung atau langsung, dan kapasitor menyimpannya. Selama pemaparan sinar X, saklar TFT ditutup sehingga muatan di setiap piksel terakumulasi dan dapat disimpan. Kemudian setelah pemaparan selesai, aktivitas berurutan dari susunan TFT terjadi satu baris pada satu waktu. Hal ini memungkinkan akumulasi muatan di setiap kapasitor Dexal itu akan mengalir melalui transistor ke saluran keluaran dan selanjutnya ke penguat muatan yang akan terhubung. Ini adalah ilustrasi dari TFT-nya. Kemudian selanjutnya ada array TFT deteksi tidak langsung. TFT konversi sinar X tidak langsung menggunakan scintillator untuk mengubah sinar X menjadi cahaya dengan pemasangan optik scintillator matriks aktif. Sedangkan untuk sistem TFT dengan konversi sinar X langsung itu menggunakan bahan semikonduktor seperti selenium amorf untuk mengubah energi sinar X yang diserap langsung menjadi muatan listrik tanpa melalui tahap produksi cahaya terlebih dahulu. Ini adalah perbedaan dari panel data TFT detektor array untuk deteksi tidak langsung dan juga deteksi langsung. Selanjutnya terdapat faktor teknik dalam radiografi, di mana yang pembahasan pertama merupakan prinsip sinar X dalam radiografi yang dapat teman-teman lihat. Kemudian terdapat juga rangkaian yang digunakan dalam radiografi. Kemudian terdapat cara kerja yang digunakan dalam radiografi. Kemudian ini merupakan ilustrasi rangkaian AEC dan konfigurasi standar SID. Selanjutnya pembahasan mengenai scintillator dan intensifying screens, di mana scintillator dan intensifying screen merupakan komponen penting dalam sistem deteksi sinar X yang berperan dalam mengubah sinar X yang tidak terlihat menjadi cahaya tampak sehingga dapat dideteksi dan diubah menjadi gambar. Di layar terdapat skema kaset film sinar X dan profil layar penguat dalam film sinar X. Kemudian selain itu juga terdapat fosfor layar yang terbuat dari bahan fosfor atau scintillator yang memiliki kemampuan untuk mengubah sinar X menjadi cahaya tampak. Di samping terdapat gambar perbandingan film sinar X yang terpapar sinar X secara langsung, yaitu yang di sebelah kiri, dengan film sinar X yang dipadukan dengan layar scintillator. Kemudian ini merupakan pembedaan dari scintillator dan intensifying screen yang dapat teman-teman lihat, di mana terdapat fungsi yang berbeda, kemudian terdapat komposisi yang berbeda, dan juga proses kerja yang berbeda. Dan untuk scintillator sendiri, itu terdapat jenis, yaitu terdapat beberapa jenis dengan karakteristik yang berbeda seperti kecepatan emisi cahaya dan juga efisiensi konversi. Terdapat juga tujuan penggunaan intensifying screen, yaitu untuk mengurangi dosis radiasi, meningkatkan kecepatan exposure, kemudian ada absorption efficiency dan conversion efficiency, di mana faktor yang mempengaruhi sinar X yaitu yang pertama efisiensi penyerapan, lalu yang kedua efisiensi konversi.
Efisiensi penyerapan dalam lapisan fosfor itu dipengaruhi oleh komposisi fosfor, ketebalan layar, dan juga energi berkas sinar X. Dapat juga quantum detection efficiency yang digunakan untuk mendeskripsikan seberapa baik detektor sinar X menangkap berkas foton sinar X yang terjadi, dan juga terdapat ketebalan layar atau lapisan fosfor yang lebih tebal dan padat menyerap lebih banyak berkas sinar X yang datang. Kemudian untuk efisiensi konversi itu merupakan seberapa efisien sinyal optik disalurkan dari sintelator ke fotodetektor silikon dan bagaimana sinyal tersebut kemudian diperkuat dan dapat diubah menjadi sinyal dalam gambar, di mana terdapat cakupan efisiensi konversi yang di layar terdapat 5 poin. Di atas merupakan ilustrasi dari peningkatan efisiensi penyerapan dan juga peningkatan efisiensi konversi. Kemudian untuk mengurangi dosis radiasi sambil mempertahankan skala abu-abu atau optical density atau OD yang sama pada gambar dapat dilakukan beberapa hal. Yang pertama yaitu meningkatkan efisiensi konversi atau CI, kemudian yang kedua meningkatkan efisiensi penyerapan. Lalu untuk pemilihan sistem detektor digital antara CR dan sistem berbasis DFT itu juga sangat bergantung pada kebutuhan spesifik di setiap fasilitas kesehatan, di mana ada beberapa poin yang dapat diperhatikan, yaitu terdapat beberapa fitur untuk CR dan DFT. Selanjutnya yaitu radiografi digital dan radiografi tradisional. Di mana untuk pada radiografi film layar rasional, film OD itu berfungsi sebagai indikator pencahayaan. Kemudian untuk radiografi digital juga memiliki potensi untuk dose creep atau peningkatan dosis berlebih karena lebih tinggi, karena gambar overexpose itu sering terlihat lebih baik. Kemudian ini terdapat tabel tentang indeks paparan, di mana exposure index-nya EI. Dan sini terdapat beberapa poin juga. Lalu untuk indeks deviasi atau deviation index atau DI itu biasanya digunakan untuk mengukur apakah exposure yang tepat telah tercapai, di mana nilai 0 menunjukkan exposure ideal, dan untuk rentang dia yang diizinkan itu biasanya di antara 1 hingga +1, di mana DI dapat dihitung dengan rumus pada persamaan 7/6. Kemudian terdapat teknik radiografi energi ganda yang merupakan teknik untuk mengurangi noise anatomis dengan memisahkan komponen tulang dan juga jaringan lunak melalui pengambilan gambar pada energi sinar X yang berbeda. Lalu ini ada beberapa pengilustrasian, di mana yang A merupakan koefisien redaman linear untuk jaringan lunak tulang dan yodium. Kemudian yang B merupakan radiografi energi tunggal sebesar 120 kV. Kemudian yang C merupakan jaringan lunak tanpa tulang. Kemudian yang D memperlihatkan tulang tanpa jaringan lunak. Lalu setelah itu terdapat ilustrasi mengenai radiasi tersebar dan juga hamburan, di mana sinar X yang terpancar pada gambar merupakan sinar X primer dan juga sinar X hamburan. Yang mana ilustrasi tersebut menunjukkan bahwa sinar X tersebar pada pasien dan mencapai detektor,
Sinar tersebut merangsang produksi skala abu-abu, tetapi karena sinar tersebut dipindahkan pada gambar, sinar tersebut hanya membawa sedikit atau tidak membawa informasi apapun tentang anatomi pasien. Selanjutnya, pembahasan mengenai kisi anti-hamburan atau anti-scatter rays yang berfungsi untuk mengurangi radiasi tersebar dalam pencitraan radiografi dengan memungkinkan radiasi primer melewati sementara penyerapan radiasi yang terhambur. Di layar terdapat juga ilustrasi mengenai kisi hamburan yang terletak di antara pasien yang merupakan sumber utama hamburan dan juga detektor. Kemudian metode lain untuk pengurangan hamburan, jadi selain kisi anti-pencar, termasuk celah udara dan sistem pengalihan slot, di mana celah udara itu berfungsi untuk meningkatkan jarak antara pasien dan detektor untuk mengurangi radiasi yang tersebar, tetapi dapat menyebabkan peningkatan pembesaran anatomi. Untuk sistem pemindaian slot yang dianggap sebagai standar emas, memindai bidang kecil secara bersamaan mengurangi radiasi yang terdeteksi dan menghasilkan gambar dengan kontras dan rasio sinyal ke noise yang baik. Di mana pada gambar merupakan ilustrasi mengenai metode celah pemindaian atau slot scan. Sehingga dapat disimpulkan bahwa radiografi digital itu menyediakan hasil gambar konsisten, namun berpotensi meningkatkan dosis pasien, dan juga pentingnya pemahaman tentang AI dan juga DI untuk mengontrol dosis, dan juga penggunaan teknik dan alat bantu seperti kisi anti-hamburan, celah udara, dan sistem slot scan, dan juga penting untuk menjaga kualitas gambar sekaligus meminimalkan dosis pada pasien. Penjelasan selanjutnya akan membahas mengenai mamografi, di mana mamografi merupakan pemeriksaan radiografi yang dirancang untuk mendeteksi patologi payudara, khususnya kanker payudara. Pembahasan yang pertama yaitu tabung sinar X dan filtrasi sinar. Untuk tabung sinar X pada mamografi, itu terdapat filament ganda dalam cawan pemfokusan untuk menghasilkan ukuran titik fokus 0,3 dan juga 0,1 mm dengan ukuran titik fokus yang terakhir digunakan untuk studi pembesaran guna mengurangi keburaman geometris. Untuk perbedaan mamografi dan juga tabung sinar X konvensional itu adalah tegangan operasi yang rendah di bawah 40 kV yang memerlukan sirkuit umpan balik dalam generator sinar X. Kemudian terdapat juga anoda. Molybdenum merupakan bahan target anoda yang paling umum digunakan dalam tabung sinar X mamografi. Tabung sinar X mamografi memiliki anoda yang dapat berputar dengan sudut anoda berkisaran antara 16 sampai 0 derajat tergantung pada produsennya. Kemudian ada pertimbangan titik fokus. Untuk ukuran titik fokusnya 0,3 hingga 0,4 mm untuk mamografi kontak dan 0,10 hingga 0,15 mm untuk pencitraan pembesaran mengurangi keburaman geometris sehingga pengukuran mikro dapat diatasi. Konsekuensi penggunaan titik fokus kecil yaitu berkurangnya arus tabung maksimal dan waktu pencahayaannya lebih lambat. Lalu, log tabung dan filter tabung yang ditambahkan berperan penting dalam membentuk spektrum energi sinar X mamografi. Dan untuk penambahan filtrasi tabung sinar X juga dapat meningkatkan distribusi energi spektrum keluaran mamografi dengan secara selektif menghilangkan sinar X berenergi terendah dan tertinggi dari berkas sinar X, sementara sebagian besar mentransmisikan energi sinar X yang diinginkan. Kemudian terdapat juga half value layer atau lapisan setengah nilai dari berkas sinar X mamografi yang berkisar antara 0,3 hingga 0,5 mm, di mana half value sendiri itu bergantung pada beberapa poin, diantaranya ada pasangan target, tegangan, bahan filter, dan juga perubahan filter. Kemudian selanjutnya keluaran tabung dan laju keluaran tabung. Untuk output tabung itu biasanya ukuran intensitas sinar X
yang biasanya dinormalisasikan ke satuan miliampere per sekon atau ke 100 miliampere sekon pada jarak tertentu dari sumber atau titik fokus, di mana satuannya yaitu miligray atau thermal udara per 100 miliampere sekon dan ampere atau exposure per miliampere sekon. Untuk laju keluaran tabung sendiri merupakan laju thermal udara pada jarak tertentu dari titik fokus sinar X dan merupakan fungsi dari arus tabung yang dapat dicapai untuk waktu pemaparan yang diperpanjang. Kemudian selanjutnya terdapat penyelarasan tabung sinar X dan kolimasi sinar, di mana ini sangat penting untuk memastikan bahwa sumbu pusat sinar X tegak lurus dengan bidang reseptor gambar dan memotong bagian tengah tepi dinding dada reseptor gambar. Untuk kolimasi sinar X-ray dapat dicapai dengan menggunakan bukaan logam ukuran tetap atau warna yang dapat disesuaikan. Selanjutnya yaitu generator sinar X dan sistem fototimer. Terdapat pembangkit sinar X, ada generator sinar X pada mamografi itu mirip dengan generator biasa, namun menggunakan tegangan lebih rendah, memiliki kontrol otomatis atau EEC, dan kompensasi muatan ruang. Kemudian kontrol exposure utama atau EEC, untuk fungsi utamanya yaitu EEC mengontrol paparan sinar X menggunakan sensor radiasi penguat muatan dan pembanding tegangan. Untuk sistem berbasis kaset seperti film atau siar, sensor biasanya berada di bawah kaset yang terdiri dari satu atau lebih dioda semikonduktor atau ruang ionisasi. Kemudian terdapat algoritma fototimer yang bisa teman-teman lihat juga. Terdapat ilustrasi dari rangkaian EEC yang menggunakan algoritma dengan input dari ketebalan payudara, kepadatan payudara, pengaturan kepadatan, dan durasi paparan, di mana input itu untuk menentukan waktu paparan dari keseluruhan. Lalu yang perlu diperhatikan dalam kontrol exposure otomatis yaitu tentang pengaturan tegangan, pengaturan waktu cadangan, dan juga akurasi fototimer. Selanjutnya terdapat bagian teknik dalam mamografi, di mana bagian teknik ini membantu memilih kombinasi tegangan dan target filter yang sesuai ketebalan dan komposisi payudara. Kemudian ini ada tabel rekomendasi. Selanjutnya pembahasan mengenai kompresi, radiasi terhambur, dan pembasaran, di mana pada kompresi sendiri memiliki tujuan, manfaat, dan juga alat kompresi yang menggunakan dayung kompresi sesuai ukuran reseptor gambar yang tersedia dalam bentuk datar dan fleksibel. Ini merupakan tabel teknik chart untuk mamografi, di mana menggunakan detektor selenium untuk 50% dan glandular 50%. Kemudian untuk kompresi, ini terdapat pada beberapa poin, di mana terdapat kompresi umum, kemudian terdapat juga kompresi titik B, dan juga hasil kompresi titik C. Kemudian ini merupakan ilustrasi dari dayung kompresi. Lalu di mamografi terdapat juga radiasi tersebar dan juga jaringan anti hamburan, di mana sinar X yang melewati payudara itu kan terdiri dari radiasi primer dan juga radiasi hamburan. Dan untuk faktor degradasi kontras atau CDF itu dapat dihitung dengan rumus pada layar. Kemudian ini ilustrasi hamburan sinar X pada citra payudara.
Kemudian untuk teknik pembesaran, eee, pada mamografi, itu untuk meningkatkan resolusi terutama dalam visualisasi mikrokalsifikasi. Selain itu terdapat juga beberapa keuntungan. Kemudian ini ilustrasi dari pembesaran geometris pada modalitas mamografi. Selanjutnya akan membahas mengenai screen film kaset dan juga film processing. Pada desain sistem film layar mamografi, detektor film layar mamografi terdiri dari kaset, layar yang mengintensifkan, dan film yang peka terhadap cahaya, di mana sebagian besar kaset terbuat dari serat karbon atenuasi rendah dan memiliki satu layar fosfor definisi tinggi yang digunakan bersama dengan emulsi tunggal. Untuk pemilihan kombinasi layar film memerlukan pertimbangan langkah-langkah yang dapat teman-teman lihat pada layar. Kemudian terdapat perbedaan antara perekaman film dan juga pemrosesan film. Untuk perekaman film sendiri, film akan disimpan dalam kaset yang dilapisi layar intensifikasi. Untuk pemrosesan film, setelah film dipaparkan, film akan direndam dalam larutan pengembang untuk memunculkan gambar latin menjadi gambar nyata. Kemudian ini terdapat respon film, sensitometri, dan juga kontrol kualitas. Kemudian ini merupakan ilustrasi dari kondisi penayangan film. Selanjutnya, variabilitas respon kontras layar film. Pada kontras radiografi yaitu perbedaan densitas optik atau OID pada film yang dihasilkan dari variasi kontras atau perbedaan transmisi sinaptik yang dipengaruhi anatomi. Ini untuk ilustrasi dari variabilitas respon kontras layar film. Selanjutnya membahas mengenai digital mamografi. Yang pertama yaitu mamografi digital bidang penuh. Detektor film layar untuk mamografi merupakan perangkat penangkapan gambar yang sangat baik dan film berfungsi sebagai perangkat tampilan dalam media penyimpanan, tetapi kekurangan utamanya adalah rentang dinamis eksposur yang terbatas dan lintang yang sempit yang diperlukan untuk mendapatkan kontras radiografi yang tinggi. Selanjutnya terdapat juga array panel datar, yang dimana merupakan matriks dua dimensi dari elemen detektor individual yang dilitografkan pada substrat silikon amorf. Kemudian terdapat juga susunan panel datar TFT. Kemudian akan yang B itu gambar yang B merupakan konversi sinaptik tidak langsung. Kemudian yang C merupakan konversi sinar langsung dari array TFT. Lalu selanjutnya pembahasan mengenai proses dan juga cara melihat mamografi digital. Di mana terdapat 3 pengilustrasian pada gambar A, yaitu untuk memproses gambar, kemudian gambar B itu untuk penyesuaian kontras, dan juga pada gambar C merupakan proses nonlinear untuk mengidentifikasi garis kulit, payudara, dan juga bagian terpadat pada gambar. Kemudian deteksi perbantuan komputer dan sistem diagnosis berbantuan komputer. Yang pertama yaitu terdapat Computer Aided Detection atau CADE yang merupakan algoritma yang mengidentifikasi pola dan mencocokkan ciri-ciri pada mamografi digital atau film untuk menandai area yang mencurigakan.
Kemudian terdapat komputer asisted diagnosis system, di mana dapat mengidentifikasi temuan mencurigakan, tetapi juga menilai kemampuan adanya penyakit atau keganasan. Selanjutnya yaitu terdapat juga sistem biopsi pada payudara stereotaktik, di mana memberikan kemampuan untuk melokalisasi lesi payudara dalam 3 dimensi dan mengambil sampel secara fisik dengan instrumen biopsi yang ditargetkan. Ini merupakan ilustrasi dari biopsi stereotaktik. Selain itu terdapat juga tomosintesis digital payudara, di mana gambar A merupakan untuk dosis kelenjar rata-rata untuk 15 akuisisi gambar, yaitu sekitar 2 mg untuk akreditasi pantung. Kemudian terdapat juga gambar B itu tentang rekonstruksi yang dapat dilakukan dengan beberapa cara, di mana terdapat metode pergeseran dan penambahan, kemudian ada proyeksi balik tersaring, terdapat cara rekonstruksi aljabar simultan, dan juga algoritma kemungkinan maksimum. Kemudian tomosintesis digital payudara, di mana terdapat ilustrasinya pada layar. Kemudian radiation dosimetri untuk mamografi sinergis merupakan teknik utama untuk mendeteksi kanker payudara yang tidak teraba, namun resiko karsinogenesis akibat radiasi perlu diperhatikan dalam screening. Oleh karena itu, optimalisasi dan pemantauan dosis tahunan sesuai regulasi NPSI sangat penting. Di mana ini merupakan pada layar terdapat rumus untuk dosis kelenjar rata-rata yang dapat dihitung, di mana XSA merupakan volume udara kulit masuk dalam miligray dan TGN merupakan faktor konversi volume udara ke dosis kelenjar rata-rata dengan satuan miligray dosis per miligray volume udara yang masuk. Kemudian terdapat juga faktor yang mempengaruhi dosis payudara yang bisa teman-teman lihat pada layar. Kemudian pembahasan mamografi yang terakhir yaitu mengenai persyaratan regulasi mamografi, di mana untuk tujuan mamografi sendiri yaitu untuk deteksi dini, pencegahan, dan juga untuk mengevaluasi. Lalu untuk klasifikasi mamografi sendiri yaitu terdapat mamografi screening, mamografi diagnostik, dan juga mamografi khusus. Dan untuk proses pemindaian pada mamografi terdapat persiapan, pemindaian, kemudian akan muncul hasil. Untuk standar teknis mamografi yaitu terdapat resolusi gambar, kontras, dosis radiasi, dan kualitas gambar. Lalu ini terdapat peralatan mamografi, terdapat mamografi analog, mamografi digital, dan juga mamografi 3 dimensi. Ini merupakan persyaratan kualifikasi personel, yaitu untuk teknisi mamografi itu mempunyai sertifikat dan pelatihan khusus, kemudian untuk radiolog itu mempunyai spesialisasi dalam interpretasi gambar mamografi, dan untuk dokter yaitu memiliki pengetahuan dan keahlian dalam diagnosis dan juga perawatan kanker payudara. Lalu untuk protokol keselamatan pasien yaitu terdapat beberapa poin yaitu proteksi radiasi, keselamatan pasien, kerahasiaan, dan juga informasi dan konsultasi. Untuk pengenalan pantom akreditasi mamografi itu merupakan alat yang penting dalam memastikan kualitas layanan mamografi, di mana akan membantu mengevaluasi kinerja sistem mamografi dan memastikan gambar yang diperoleh memenuhi standar akreditasi. Kemudian tujuan dan manfaat patung akreditasi yaitu untuk standarisasi kualitas, untuk evaluasi berkala, dan juga peningkatan akurasi diagnostik. Untuk komponen utama pada patung akreditasi yaitu ada terdapat patung jaringan,
mikrokalkulasi, dan juga fibrogranular. Untuk evaluasi kualitas gambar menggunakan Phantom, yaitu dengan cara pemindaian Phantom, kemudian analisis gambar, dan juga perbandingan dengan standar. Untuk kriteria penilaian kualitas gambar, terdapat kriteria penilaian ketajaman, kontras, dan juga noise. Untuk prosedur pengujian dengan Phantom, yaitu pertama melakukan pemilihan Phantom, kemudian pemindahan Phantom, dilanjutkan analisis gambar, lalu akan mendapatkan dokumentasi hasil. Kemudian interpretasi hasil pengujian, yaitu gambar bersih dan juga kualitas gambar kurang, di mana gambar bersih itu menunjukkan bahwa mamografi berfungsi dengan baik, dan untuk kualitas gambar kurang, yaitu indikasi bahwa sistem mamografi mungkin memerlukan penyesuaian atau perbaikan. Lalu implikasi akreditasi Phantom dalam praktik mamografi terdapat beberapa poin juga, yaitu yang pertama peningkatan kualitas pelayanan, kemudian kredibilitas dan kepercayaan, dan juga diagnosis yang lebih akurat. Selanjutnya kita akan masuk ke pembahasan bab ke-9, yaitu mengenai fluoroskopi. Pembahasan pertama yaitu fungsionalitas fluoroskopi, di mana fluoroskopi merupakan teknik pencitraan yang menggunakan sinar X untuk menghasilkan gambar real time dari bagian dalam tubuh. Ini merupakan penjelasan pengenalan fluoroskopi, di mana terdapat prinsip kerja, aplikasi medis, dan juga pertimbangan keselamatan. Untuk prinsip kerja sendiri dari fluoroskopi, yaitu terdapat sumber sinar X, di mana nantinya yang akan melalui tubuh pasien, kemudian terdapat image intensifier atau sinar X melewati tubuh yang diubah menjadi sinyal cahaya oleh image intensifier, kemudian terdapat monitor, di mana sinyal cahaya kemudian diubah menjadi gambar elektronik dan ditampilkan pada monitor. Untuk aplikasi fluoroskopi dalam bidang medis, yaitu untuk angiografi, untuk gastrointestinal, dan juga untuk ortopedi. Untuk keuntungannya sendiri yaitu real-time pencitraan, kemudian prosedur minimal invasif, dan juga ketepatan tinggi. Untuk pertimbangan keselamatan dalam fluoroskopi yang perlu diperhatikan yaitu paparan radiasi, risiko kesehatan, dan juga kesadaran dan pelatihan. Untuk perkembangan teknologi dari fluoroskopi, yaitu terdapat beberapa jenis, yaitu fluoroskopi digital, 3 dimensi fluoroskopi, dan juga fluoroskopi mobile. Untuk prospek masa depan fluoroskopi dapat digunakan untuk peningkatan kualitas gambar, integrasi kecerdasan buatan, dan juga perkembangan teknologi. Kemudian rantai komponen pencitraan fluoroskopi. Yang pertama, sumber sinar X, di mana sumber sinar X itu akan menghasilkan sinar X yang digunakan untuk menembus tubuh pasien. Kemudian penghasil sinar X, komponen ini menghasilkan sinar X melalui reaksi elektron yang dipercepat dengan target logam. Kemudian tingkat energi sinar X itu dapat diatur untuk menghasilkan gambar yang optimal. Lalu terdapat kolimator yang dimana dapat digunakan untuk membentuk berkas dan juga menghilangkan sinar X dan untuk mengatur area. Kemudian terdapat meja pasien yang dimana berfungsi sebagai untuk memfasilitasi posisi dari pasien agar optimal untuk prosedur fluoroskopi, dapat digunakan juga sebagai gerakan terkontrol dan juga untuk keselamatan pasien. Kemudian intensifier sinar X itu digunakan untuk penerima sinar X, konversi sinar X, dan penguatan sinyal. Kemudian untuk sistem kamera video itu digunakan untuk merekam gambar, konversi sinyal, dan transmisi data. Untuk sistem pemrosesan citra sendiri, yaitu penerimaan data, peningkatan kontras, dan pemrosesan gambar. Untuk presentasi hasil citra, yaitu dapat melalui monitor atau cetak dan juga simpan digital.
Kemudian ini adalah ilustrasi komponen layar masukan, di mana terdapat 4 poin mengenai jendela vakum, lapisan pendukung, lapisan fosfor, dan juga fotokatoda. Kemudian terdapat juga sistem optik elektron, di mana akan melalui beberapa tahapan seperti pada layar. Lalu terdapat juga fosfor keluaran, di mana pada gambar fosfor keluarannya itu jauh lebih kecil dibanding pada fosfor masukan, karena gambar memasukkan berdiameter 15 hingga 35 cm yang difokuskan pada lingkaran berdiameter 2,5 cm atau 1 inci. Lalu ini merupakan ilustrasi sistem kamera dan juga monitor video. Kemudian terdapat distorsi pada gambar fluoroskopi, yaitu ada distorsi bantalan, distorsi pinhole, dan juga distorsi S. Di mana distorsi pada fluoroskopi sendiri itu terjadi karena adanya gangguan pada jalur cahaya dan elektron dalam penguat gambar. Kemudian terdapat juga kontrol tingkat exposure otomatis atau AERC. Kemudian ada komponen sistem AERC. Selanjutnya terdapat pengaturan tingkat exposure berdasarkan ketebalan pasien, di mana terdapat adaptasi ARC, terdapat ketebalan jaringan, terdapat 4 poin, yaitu sensor pengukuran ketebalan, penyesuaian intensitas sinyal, pengukuran intensitas pada area tipis, dan juga kecepatan adaptasi. Lalu ini ada dampak pengaturan tingkat exposure berdasarkan ketebalan pasien, di mana untuk kontras gambar itu tergantung pada exposure, kemudian untuk exposure rendah itu untuk meningkatkan kontras lokal, dan untuk optimasi untuk kualitas dosis. Dan keuntungan menggunakan ARC itu untuk membantu mengurangi dosis radiasi bagi pasien dengan mengoptimalkan exposure berdasarkan kebutuhan spesifik area yang dicitrakan serta hasil gambar yang konsisten dengan kontras yang baik, di mana dapat meningkatkan keamanan pasien. Kemudian untuk pemilihan mode pada sistem ACR, yaitu terdapat mode dosis rendah, mode konvensional, dan juga mode kontras tinggi. Dan untuk mode operasi fluoroskopi yaitu terdapat fluoroskopi kontinu dan juga fluoroskopi berdenyut. Ini penjelasan ilustrasi mengenai mode operasi fluoroskopi, di mana terdapat 3 rangkaian denyut berbeda untuk fluoroskopi. Untuk gambar yang A itu fluoroskopi berkelanjutan, yang B itu fluoroskopi berdenyut pada 30 fps, dan yang gambar C itu menunjukkan urutan 15 fps. Lalu ini merupakan ilustrasi bidang pandang dan mode pembesaran pada fluoroskopi. Kemudian ini lanjutannya. Selanjutnya terdapat AMCT. Untuk AMCT modern, untuk angiografi itu telah menghitung kondisi mode akuisi tomografi, di mana SIAM mampu melakukan rotasi bermutar sekitar 220 derajat di sekitar pasien. Ini merupakan kesimpulan dari fluoroskopi. Selanjutnya, kita akan membahas tentang kualitas gambar pada fluoroskopi, di mana pada fluoroskopi sendiri terdapat 3 aspek utama untuk kualitas gambar, yaitu resolusi kontras, resolusi temporal, dan resolusi spasial. Yang pertama ini merupakan resolusi kontras, di mana resolusi kontras itu lebih rendah dari radiografi karena tingkat SNR yang lebih rendah. Kemudian untuk pengukuran kontrasnya sendiri yaitu dengan pantum, di mana alat uji ini memiliki lubang-lubang dengan kedalaman yang berbeda. Kemudian terdapat juga kisi-kisi anti-scatter yang digunakan untuk mengurangi hamburan
yang bisa menurunkan kontras tetapi meningkatkan dosis pada pasien. Ini merupakan ilustrasi kantong yang memiliki beberapa anak tangga dengan lubang-lubang berukuran dan kedalaman yang berbeda. Kemudian terdapat juga kontras temporal, yaitu kemampuan sistem untuk menangkap perubahan cepat dalam gambar bergerak. Kemudian kemudian untuk penggabungan gambar itu terdapat jeda sekitar 0,2 detik antara gambar pada kecepatan 30 frame per detik dan juga 6 frame digabungkan untuk mengurangi noise. Hal ini menghasilkan NSNR lebih tinggi sehingga gambar lebih jernih. Kemudian selanjutnya kompromi resolusi, di mana pada sistem sering mengorbankan sedikit resolusi temporal untuk mendapatkan kontras yang lebih baik. Kemudian selanjutnya terdapat resolusi spasial, yaitu untuk memperlihatkan detail kecil dalam gambar. Kemudian terdapat juga frekuensi Nyquist, merupakan batas teoritis resolusi maksimum, dan juga terdapat pengukuran kontras. Jadi di sini adalah membandingkan nilai VOV dan juga resolusi spasial, di mana semakin besar VOV, maka semakin rendah resolusi spasialnya. Ini merupakan ilustrasinya, di mana ilustrasi dari resolusi spasial berubah saat ukuran bidang panel datar atau VOV bertambah besar. Kemudian ini merupakan tabel yang menunjukkan hubungan antara VOV dan resolusi spasial dalam fluoroskopi, di mana pada VOV yang lebih kecil resolusi spasialnya akan lebih tinggi. Baik, selanjutnya yaitu membahas tentang fluoroscopy switch, di mana terdapat beberapa jenis. Yang pertama yaitu genitourinary, kemudian terdapat ruang fluoroskopi jarak jauh, terdapat switch angiografi perifer, kemudian yang keempat ruang kateterisasi kardiologi, yang kelima laboratorium elektrofisiologi kardiologi, yang keenam sistem angiografi pipeline, yang ketujuh lengan fluoroskopi bergerak. Kemudian selanjutnya dosis radiasi pada fluoroskopi. Yang pertama tingkat dosis pasien, di mana terdapat laju paparan maksimum yang diizinkan untuk fluoroskopi normal yaitu 87,3 mg per m atau 10 rem per m. Kemudian untuk laju paparan fluoroskopi secara khusus yaitu 175 mg per m atau 20 rem per m. Untuk tingkat paparan masuk yang umum yaitu 8,7 hingga 17 mg per m atau 1 hingga 2 rem per menit. Untuk bagian tepi yang tipis yaitu 26 hingga 44 mg per m atau 3 hingga 5 rem per menit untuk rata-rata pasien. Kemudian ini merupakan ilustrasi prosedur untuk mengukur laju dosis masuk pada sistem fluoroskopi. Ini merupakan lanjutan penjelasan mengenai tingkat dosis dan juga laju dosis pada fluoroskopi. Kemudian untuk dosis untuk personel, jadi untuk sebagai patokan dengan berdiri 1 meter dari pasien, ahli fluoroskopi menerima radiasi yang tersebar sekitar 1/1000 dari insiden paparan pada pasien. Kemudian terdapat juga grafik yang menggambarkan dosis ke detektor per frame. Kemudian untuk pemantauan dosis pasien, itu juga untuk menilai risiko pada masing-masing pasien dan juga untuk jaminan kualitas. Ini merupakan gambar ilustrasi distribusi radiasi yang menyimpang atau hamburan ditambah kebocoran di sekitar pasien. Kemudian ini untuk ilustrasi penyebarannya dengan proyeksi arah out yaitu 30 derajat.
Kemudian untuk pemantauan dosis personal, pada personal sendiri itu biasanya menggunakan dosimeter seperti dosimeter thermoluminescence, film, dan bahan pengintegrasi dosis lainnya untuk mengukur paparan, di mana dosisnya itu akan dilaporkan setiap 3 bulan sekali. Dan untuk dosimeter tunggal itu biasanya dikenakan di tingkat perah atau di depan celemek pelindung. Kemudian untuk dosimetri kedua itu digunakan pada tubuh di bawah celemek. Kemudian dosimetri jari itu biasanya untuk memantau dosis pada tangan yang memungkinkan penerima paparan terbesar. Kemudian tersedia metode untuk memperkirakan dosis efektif dari pembaca dosimeter, yaitu pada laporan NCRP nomor 122. Lalu untuk pengurangannya sendiri, yaitu dapat dengan penyaringan berkas sinergis yang berat, dengan penggunaan agresi fluoroskopi berdenyut, frekuensi gambar yang rendah, dan juga menggunakan opsi ARC dosis rendah. Kemudian dapat juga untuk menghapus cases anti-scatter dan juga mengurangi dosis pasien selama fluoroskopi. Lalu ini merupakan tabel faktor dari fluoroskopi yang dimana dampaknya itu bagi pasien dan juga bagi para staf. Kemudian perlu dilakukan juga pencatatan dosis dan juga tindak lanjut pasien. Jadi terdapat kesimpulan pada bab fluoroskopi pada bab ini, yaitu untuk kualitas gambar fluoroskopi, lalu terdapat beberapa jenis wave fluoroskopi dan juga dosis radiasi dari fluoroskopi. Selanjutnya memasuki bab 10, yaitu mengenai komputer tomografi. Pada bagian pertama yaitu membahas tentang clinical use. Kemudian terdapat juga komponen pada sistem CT, yaitu terdapat gantry atau gantry. Terdapat juga meja pasien atau patient table. Kemudian sistem laser untuk pemosisian pasien. Bidang pandang atau field of view atau FOV. Bidang pandang juga. Kemudian terdapat rotasi gantry dan waktu pemindaian. Teknologi detektor dan resolusi isotropik. Kemudian keamanan sistem sleep ring. Kemudian selanjutnya modest of CT equation. Yang pertama yaitu scan projection radiografi, di mana pasien ditempatkan di meja dan dimasukkan ke dalam bor gantry. Kemudian untuk cara kerjanya sendiri yaitu sumber X dan detektor tetap atau tidak bergerak. Kemudian pasien dipindahkan melewati gantry menghasilkan citra radiografi digital dari data pemindaian garis. Untuk jenis pemindaiannya sendiri yaitu dapat dilakukan dalam orientasi anterior-posterior atau AP dan juga posterior-anterior atau PA dan lateral. Untuk preferensi pemindaian PA lebih disukai untuk mengurangi dosis radiasi pada payudara wanita dan juga anak perempuan. Kemudian basic axial sequential equation, di mana ini merupakan mode dasar pemindaian CT yang dikenal sebagai step and shoot, di mana terdapat beberapa proses yaitu gantry berputar dengan kecepatan rotasi tipikal 0,5 detik per putar. Kemudian untuk prosedur akuisisi datanya yaitu selama meja pemindaian stasioner dan juga urutan pengambilan data. Kemudian untuk karakteristik jalur pemindaian, ini karena meja stasioner saat perpindahan lintasan tabur sinar X membentuk lingkaran sempurna di sekitar pasien. Kelemahannya yaitu waktu akuisisi lebih lama. Kemudian gambar CT berdekatan, yaitu dengan metode teknologi MDCT, citra CT yang diperoleh selama akuisisi hasil biasanya kontinu, dan meja bergerak sejauh D
yang kira-kira sama dengan lebar array detektor di Solo Center atau dilambangkan sebagai NT. Kemudian overlap sinar X, yaitu lebar sinar X sedikit lebih lebar dari jarak NT menghasilkan overlap sinar X antara pemindaian aksial. Kemudian terdapat helical spiral equation, di mana ini merupakan meja yang bergerak dengan kecepatan konstan sementara ganglia berputar mengelilingi pasien. Di mana untuk geometri helix itu sumber sinar X membentuk lintasan helix di sekitar pasien mirip dengan ular skrup. Keuntungannya yaitu kecepatannya tinggi karena tidak ada pergerakan mulai atau berhenti pada meja pasien RCT. Kemudian untuk konsep pitch sendiri, untuk pitch sendiri itu menentukan seberapa jauh meja maju per rotasi gantry. Kemudian ini terdapat besaran implikasi pitch yang dapat dilihat pada layar, di mana besarnya itu 1,0, lalu lebih kecil dari 1,0 dan juga lebih besar dari 1,0. Dan terdapat juga penjelasan mengenai efek dan resolusi dan juga pemindaian ekstra helix. Kemudian dilanjutkan dengan teknologi modern adaptive beam collimation dan juga kecepatan pemindaian modern. Kemudian selanjutnya tentang cone beam equation, di mana untuk semua CT canggih itu secara teknis adalah sistem cone beam CT. Dengan sudut cone pada CT konvensional itu yaitu sebagai besar sistem CT fungsional hanya memiliki sudut kerucut kecil sekitar 2 derajat. Dan untuk sistem cone beam nyata itu merupakan beberapa vendor telah mengembangkan sistem CT yang memiliki sudut setengah kerucut mendekati 10 derajat. Kemudian terdapat juga keuntungan utama dan juga pengaplikasian utamanya, yaitu pada CT angiografi dan juga resolusi temporal tinggi. Dan juga terdapat penjelasan mengenai tantangan desain dari cone beam acquisition. Kemudian selanjutnya penjelasan mengenai cardiac CT, di mana terdapat tantangan imaging jantung, kemudian terdapat CT generasi ketiga dan cardiac ganting juga. Lalu dilanjutkan dengan penjelasan mengenai apa itu gating retrospektif dan juga kekurangan dan kegunaan klinik dari gating retrospektif. Selanjutnya ada gating prospektif, di mana memuat pada layar memuat proses keuntungan kekurangan dan juga strategi alternatif. Kemudian terdapat dual source CT atau DSCT dan juga keunggulan dari cardiac CT, di mana untuk prosedur non-invasif dan juga penggunaan klinik. Kemudian terdapat dual energy CT, di mana untuk latar belakang dan konsepnya yaitu terdapat prediksi awal muspel, kemudian dilanjutkan dengan penelitian awal dan juga minat klinis terbaru. Kemudian untuk teknologi dan pendekatannya yaitu secara dual source CT atau DSCT dan juga single source CT. Kemudian selanjutnya untuk mode selanjutnya juga terdapat perbedaan kinerja dari dual energy CT dan juga keunggulan dan kelemahan. Kemudian terdapat juga teknik rekam profil dan aplikasi klinisnya. Kemudian mode selanjutnya yaitu CT angiografi atau CTA yang bisa teman-teman lihat pada layar. Dan selanjutnya terdapat mode CT perfusion. Kemudian yang ke-9 yaitu membahas model mengenai satu mode CT. Dan yang ke-10 dose mode modulation in CT. Yang ke-11 CT protocols overview. Lalu pembahasan subbab selanjutnya yaitu mengenai rekonstruksi CT. Di mana untuk rekonstruksi CT yang pertama yaitu praproses atau pemrosesan awal.
kemudian terdapat simple back projection, kemudian filter back projection, dilanjutkan Fourier based reconstruction, lalu terdapat cone beam reconstruction, kemudian terdapat iterative reconstruction in CT, lalu selanjutnya pembahasan subbab yang keempat yaitu image quality in CT, di mana untuk image quality pada computed tomography atau CT yang pertama yaitu spatial resolusi atau resolusi spasial, kemudian spatial resolusi in the construction atau XY plane, kemudian spatial resolution along the z-axis, kemudian noise assessment in CT itu terdapat 2 poin yaitu contrast detectability dan juga image noise in CT. Kemudian terdapat noise texture in CT yaitu the noise power spectrum. Kemudian primary factor dan perfect spatial resolution in CT yaitu terdapat X-ray to focal spot distribution, kemudian gantry motion, kemudian detektor size and sampling, dan reconstruction filter. Kemudian untuk primary factor dan efek contrast resolution noise in CT itu terdapat teknik faktor, selectiveness, reconstruction filter atau filter based projection, dan juga reconstruction methods. Kemudian selanjutnya yaitu tentang CT image artifact. Untuk CT image artifact yaitu ketidaksesuaian atau kesalahan visual yang muncul pada gambar hasil CT scan yang mengganggu kualitas gambar dan mengurangi akurasi diagnosis. Di mana untuk CT image artifact ini yaitu akan dijelaskan pada slide selanjutnya. Yang pertama yaitu beam hardening, kemudian split artifact, view aliasing, partial volume, cone beam artifact. Kemudian bab selanjutnya yaitu computed tomography generation, yaitu kita di sini akan membedah tentang perkembangan CT. Ini merupakan gambar CT dari generasi pertama, di mana pada generasi pertama ini scan berjalan 4,5 menit, namun rekonstruksinya itu membutuhkan waktu semalaman. Kemudian pada CT Gen 2, ini development CT generasi kedua cukup cepat mengadopsi gerakan yang sama. Untuk generasi Gen ketiga, gerak translasi telah dihilangkan karena gaya inersianya cukup besar, tapi menghambat proses pemindaian. Lalu terdapat 2 poin pada CT Gen ketiga, yaitu cable spool dan juga inertial limitation. Kemudian pada CT generasi keempat, ini memiliki tabung sinar X yang berputar, tetapi seluruh array detektornya statis. Selanjutnya kita masuk ke subbab yang ke-11, yaitu tentang X-ray dosimetry in projection imaging dan juga computed tomography atau CT, di mana yang pertama yaitu membahas mengenai atenuasi sinar X dalam jaringan. Untuk rumus dari pelemahan sinar X primer ditentukan pada rumus yang terdapat pada layar, rumus yang ini. Kemudian untuk atenuasi berkas sinar X primer geometris berkas yang sempit ketika spektrum sinar X FF-nya itu digunakan, itu diberikan oleh Amos, itu dapat dihitung dengan rumus yang ini. Lalu untuk dosis yang diserap atau secara sederhana disebut dosis, itu dapat dihitung energi import per masanya. Kemudian metrik terkait dosis dalam radiografi dan fluoroskopi yang pertama yaitu keluaran tabung sinar X, di mana miligray per 100 mAh per sekon. Kemudian geometri pencitraan sinar X yaitu jarak sumber ke kulit atau SSD.
kemudian estimasi kerma kulit pintu masuk, kemudian yang keempat estimasi dosis kulit dalam radiografi, yang kelima dosis kulit dalam fluoroskopi. Kemudian pembahasan yang terakhir yaitu perhitungan dosis Monte Carlo, di mana Monte Carlo ini menggunakan simulasi komputer untuk mempelajari deposisi dosis selama paparan sinaptik. Terdapat beberapa poin. Yang pertama, perhitungan Monte Carlo dilakukan pada rentang energi X, misalnya 10 hingga 140 kilo elektron volt kali 1 kilo elektron volt, dan kemudian hasilnya dinormalisasi untuk spektrum sinaptik yang diberikan, di mana spektrum sinaptik ini dihasilkan oleh model komputer atau spektrum terukur yang ditabulasikan yang dapat digunakan, di mana di sini terdapat ilustrasinya dari dosimetri Monte Carlo. Kemudian poin yang kedua untuk radiografi, simulasi Monte Carlo dilakukan untuk serangkaian proyeksi pencitraan standar yang lengkap seperti radiografi dada dengan arah AP dan lateral, kemudian tenggorok dengan arah AP dan lateral, dan juga sebagainya. Untuk dosis masing-masing organ dalam matematika dihitung secara individual. Secara publikasi tersedia yang berisi tabel menggambarkan dosis organ untuk setiap proyeksi radiografi, di mana pada tabel 11.2 ini merupakan tabel faktor konversi organ untuk prosedur radiografi tertentu, di mana organnya pada tabel ini terdapat paru-paru, sumsum tulang aktif, tiroid, jaringan batang, ovarium, dan juga rahim. Baik, mungkin itu penjelasan saya pada video kali ini. Sebelumnya saya ucapkan mohon maaf bila terdapat kesalahan ataupun tutur kata yang tidak sesuai. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.